Ya, Daud meminta kepada Tuhan untuk Tuhan itu menjadi jawaban bagi semua pergumulan dalam hidupnya. Kenapa Bapak Ibu? Tentu harus ada alasan kita meminta kepada Tuhan. Daud berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Ya, mengapa Daud berani meminta kepada Tuhan untuk Tuhan meluputkan dia dari segala masalah, dari segala persoalan supaya dia tidak mendapat malu? Ya, karena kita lihat dikatakan, "Padamu Tuhan aku berlindung." Ya, seperti kesaksian Bapak Legowo tadi ya, bahwa dia berkata sudah terlanjur keluar dari pekerjaan, ya ternyata buka usaha tidak semudah yang dipikirkan. Ya, tapi Tuhan tuh turut bekerja. Akhirnya dia berdoa minta, karena di usia seperti itu sudah tidak mudah mencari pekerjaan. Tiba-tiba teman lamanya yang mungkin udah lama nggak kontak, tiba-tiba kontak dan mengajak Bapak untuk bergabung di perusahaannya. Ya, kita lihat Bapak Ibu bahwa bagi Tuhan tuh tidak ada yang sulit, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, kenapa? Karena ya kepada Tuhanlah kita berharap. Daud berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil, yang turut bekerja bagi kebaikan kita. Jadi jangan taruh perlindunganmu pada manusia, pada investasi, pada apapun, deposit, tetapi taruhlah perlindungan kita kepada Tuhan. Ayat 3, "Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Bapak Ibu, Daud meminta kepada Tuhan agar Tuhan mau menjadi gunung batu bagi dia, agar Tuhan mau menjadi tempat perlindungan bagi dia, agar Tuhan mau menjadi kota dan gunung batu yang menyelamatkan dia. Ya, Daud berkata, "Jadilah kubu pertahananku." Ya, Tuhan memang sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang melindungi kita, yang menjadi gunung batu, tetapi ya Tuhan juga melihat sikap hati kita. Ya, sekali-kali mintalah kepada Tuhan, "Tuhan, jadilah penolong bagiku, jadilah gunung batu bagiku." Karena orang yang meminta kepada Tuhan itulah sebuah tanda kerendahan hati kita di hadapan Tuhan ya. Waktu kita meminta maka kita akan menerima, kata firman Tuhan. Ayat 4 di sana dikatakan, "Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku." Ya, memang nama Tuhan adalah gunung batu, nama Tuhan adalah perlindungan, nama Tuhan itu adalah yang maha kuasa, nama Tuhan adalah segala-galanya. Ya, makanya tidak ada tempat lain untuk kita menaruh harapan dan percaya, hanyalah kepada Tuhan. Sebab namanya itu nama yang ajaib. Dikatakan ayat yang kelima, "Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku." Bapak Ibu, dalam hidup ini kita tuh nggak tahu, banyak orang itu yang ingin mencelakakan kita, banyak orang yang ingin punya niat jahat dengan hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari, kita tuh sama orang tuh baik ya, tetapi ternyata orang tuh di belakang kita jahat. Kita tuh sebenarnya ya kita tidak pernah menaruh curiga kepada orang, tapi ada orang-orang yang punya niat jahat terhadap kita. Daud berkata di sini bahwa ya Tuhan, engkau yang mengeluarkan aku dari dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku, dan engkaulah tempat perlindunganku. Bagian kita ini, ayo hidup dengan hati yang tulus saja. Waktu Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi kita, maka Tuhan yang akan menyingkirkan orang-orang yang punya niat jahat. Ya, saya juga melihat Bapak Ibu, ya bagaimana Tuhan itu menjagai kita. Banyak orang-orang yang niatnya jahat itu disingkirkan Tuhan dengan sendirinya dari hidup kita. Ya, makanya Daud berkata kepada Tuhan, ya engkau mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku. Tanpa kita sadari banyak orang ingin melihat kejatuhan kita, mereka memasang jaring buat kita, mereka menjelek-jelekan kita, mereka ingin kita jatuh, mereka ingin kita bangkrut, bahkan kadang itu keluarga sendiri. Ya, karena kita nggak bisa melihat niat hati orang, kita nggak bisa melihat sikap hati orang, tapi Tuhan itu maha tahu. Jadi bagian kita, marilah terus berpegang pada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya sehingga Daud juga mengakui dan mengatakan, bahkan ya kita tahu bagaimana Daud itu menghadapi anaknya sendiri mau bunuh dia, itu darah dagingnya Bapak Ibu.
Ya kalau di Alkitab saja bisa terjadi seperti itu, ya memang pada dasarnya seperti itu. Ya kita pun dalam hidup ini mungkin ada orang tua yang dimusuhi anaknya, anak yang dimusuhi oleh orang tua, atau sebaliknya keluarga kita yang menjelek-jelekan kita, ingin menjatuhkan kita. Ya itu memang manusiawi banget dan itu bisa terjadi di dunia ini. Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab mengalami itu, Daud pun mengalami. Ya, tapi waktu engkau bersandar dan hanya berharap pada Tuhan, kita bisa berkata seperti Daud berkata, Engkaulah yang mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetaplah melekat pada Tuhan, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita, sebab hanya Dia yang sanggup membentengi kita, mengeluarkan kita dari jaring-jaring yang dipasang oleh musuh terhadap hidup kita ini ya. Ayat 6 dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Mari kita serahkan nyawa kita hanya dalam tangan Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan nyawa kita dalam tangan Tuhan, gak usah terlalu takut berlebihan. Orang yang berserah itu sedikit takutnya. Tapi orang yang ketakutan itu berarti kurang berserah. Ya kenapa kita harus selalu berserah pada Tuhan? Ya karena Tuhan yang pegang nyawa kita. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Sekalipun hari ini dokter memvonis engkau apapun, tapi waktu engkau menyerahkan nyawamu kepada Tuhan. Beberapa kali Daud itu mau dibunuh sama orang. Beberapa kali Daud terperangkap di dalam jeratan musuh. Beberapa kali Daud itu dikejar. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, Tuhan melindungi dia. Dan kalau belum waktunya mati, ya kita gak akan mati. Ingat Bapak Ibu, orang yang berserah itu sedikit ketakutannya. Tapi orang yang takut itu sedikit berserahnya. Jadi banyak-banyaklah berserah kepada Tuhan supaya engkau tidak hidup dalam ketakutan. Serahkanlah nyawa kita hanya kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Ya, ayat 7, engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Ya, banyak orang itu percaya kepada berhala. Mungkin mereka tidak menyembah patung, tetapi